Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang upacara mencolongan 1 bulan 7 hari 42 hari sejak bayi lahir. Informasi ini saya peroleh dari buku Kanda 4 Rare oleh Mangku Pekandelan dan Dr. Andes Iwayan Yendra. Apa itu upacara mencolongan? Pada saat umur bayi 1 bulan 7 hari atau 42 hari, maka akan dibuatkan suatu upacara yang biasa disebut dengan upacara mencolongan. Ada juga yang menyebut ngecolongin. Seperti yang diuraikan dalam buku Kanda 4 Rare, bahwa bayi dalam pertumbuhannya di dalam kandungan sangat dibantu oleh 4 unsur berdasarkan fungsinya masing-masing. Keempat unsur itu kemudian disebut catur sana, yang berarti 4 saudara yang meliputi Yehnyom, Getih, Lamat atau Puser, dan Ari-Ari. Dalam ajaran Kanda 4 Rare, nama saudara 4 ini akan berganti-ganti sesuai dengan pertumbuhan si bayi, sehingga akan terdapat banyak nama untuk mereka. Di sini, di dalam upacara mencolongan ini, sang catur sana dipanggil dengan sebutan Nyame Bajang. Yang dimaksud Nyame Bajang adalah semua kekuatan-kekuatan yang membantu sang catur sana di dalam kandungan. Menurut beberapa sulingge, Nyame Bajang ada sebanyak 108, dan salah satu di antaranya bernama Bajang Colong. Nama Bajang Colong inilah yang mungkin kemudian dijadikan nama upacara tersebut, sehingga disebut upacara mencolongan. Setelah bayi berumur 42 hari atau 1 bulan 7 hari sejak kelahirannya, maka sudah waktunya untuk mengembalikan si Nyame Bajang itu ke tempat asalnya, karena dianggap tidak memiliki tugas lagi, bahkan kadang-kadang sering mengganggu si bayi. Dan sebagai pengganti Nyame Bajang tersebut adalah 2 ekor ayam, 1 jantan dan 1 betina. Ayam ini pada umumnya disebut pitik, dan pitik ini biasanya tidak boleh disembelih. Karena apa? Karena dianggap sebagai pengasuh si bayi. Lalu bagaimana dengan banten pecolongan? Baiklah, banten pecolongan ini pada dasarnya dipersembahkan kepada Nyame Bajang. Nyame Bajang di sini adalah kekuatan yang dianggap membantu sang catur sana dalam mewujudkan pertumbuhan si bayi di dalam kandungan. Atas semua jasanya itu, agar tidak ngerubeda atau merusak, maka perlu diberikan abaan atau lelabaan berupa banten pecolongan. Sedangkan sebagai simbol bentuk perwujudan Nyame Bajang adalah 1. Sebuah puki atau periuk tanah yang bagian bawahnya bolong, diberikan kalung tapis, disebut sebagai bajang. 2. Sebuah pusuh biu atau jantung pisang, diisi pis bolong uang kepeng sebanyak 3 kepeng, disebut bajang pusuh. Yang ketiga, papah nyuh atau pelepak kelapa yang berlubang, diisi secarik kain atau putih kuning dan ditandai tapak darah dengan kapur sirih, disebut bajang papah. Yang keempat, dilengkapi sebuah genjer yang dibuat dari pelepah jaka, dihiasi bunga berwarna merah atau bunga kembang sepatu atau pucuk bang, disebut dengan bajang rerege. Yang kelima, pitik, yaitu 2 anak ayam, yang satu laki dan yang satunya perempuan, yang disebut dengan bajang colong. Dan masih banyak bajang-bajang yang lainnya. Tujuannya upacara ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada bajang-bajang tersebut karena telah membantu merawat si bayi selama di dalam kandungan sampai kemudian lahir dan berumur 42 hari. Dan sekarang tugas mereka telah selesai,
Maka setelah diberikan lelabaan atau upacara pecolongan, mereka dipersilahkan kembali ke asalnya masing-masing. Lalu, adakah rangkaian upacaranya? Ada. Apa itu? Melukat di Brahma. Upacara mencolongan ini biasanya tidak berdiri sendiri. Dia merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk membersihkan si bayi dan ibunya dan juga bapaknya dari segala letah sebel kendal atau cuntake papa petaka yang diakibatkan oleh adanya kelahiran si bayi. Nah, menurut Kanda Empat-Rare, setelah bayi berumur 42 hari, maka disebut untuk akambuh. Maka sudah saatnya untuk mengadakan pembersihan lahir dan batin bagi si ibu dan anaknya, juga bapaknya. Agar terbebas dari sebel kendal cuntake papa petaka, prosesi ini pada umumnya dilakukan di dapur dengan istilah melukat di Brahma. Kalau tidak di dapur, maka boleh di halaman rumah menghadap ke selatan. Upakaranya tentu menurut desa kala padra yang ada. Diawali dari upacara mebakala, prasita, natap, mebakti, metirta yang mengandung makna pembersihan secara skala, niskala, dan mohon keselamatan agar si bayi dan orang tuanya terhindar dari berbagai gangguan skala niskala. Di sisi lain, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Numadi, khususnya Ida Sang Yang Widiwasa, agar senantiasa memberikan keselamatan kepada umatnya. Dan sebagai simbol para nyama bajang, ini tidak lagi menunggui si bayi. Maka sehabis upacara mencolongan ini, sanggah cucuk, kelangsah, dan segala atribut yang ada di tempat menanam ari-ari boleh dibongkar, boleh dibersihkan. Demikian video kali ini, semoga yang belum tahu menjadi tahu, khususnya mengenai apa itu mencolongan, apa saja bantennya, dan bagaimana rangkaian upacaranya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi, Santi, Santi.
Uang.